Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3 Ekonomi Makro yang beranggotakan pertama ada Febrian Poltakutapea, kemudian ada Jihan Aulia Siregar, kemudian ada Muhammad Aldi Pradana, dan kemudian ada dengan saya sendiri Roslintan Maria Melani Cenipar, dan terakhir ada Jainka Khairunisa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hasil mini riset kami yang berjudulkan Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Nah, adapun bab-bab yang akan kami bahas, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada landasan teori, kemudian ada metode penelitian, hingga yang terakhir ada pembahasan dan penutup. Nah, untuk pendahuluannya sendiri akan dibahas oleh rekan tim kami Jihan. Untuk Jihan Aulia, silakan. Baik, pertama yaitu ada pendahuluan. Dari makalah ini terdapat latar belakang masalah. Pembangunan dilaksanakan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan atau pengembangan perekonomian untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan, seperti pengangguran dan kemiskinan. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat utama bagi pengurangan tingkat kemiskinan, meningkatkan kegiatan perekonomian untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat secara merata, yang pada akhirnya dan akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia yang juga merupakan tujuan pembangunan nasional. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan dan paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengarahkan berbagai pembagian pendapatan secara merata. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara di mana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam suatu negara. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara adalah: 1. Apa pengertian pengangguran? 2. Apa pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara? Lalu yang ketiga, ada seberapa besar nih pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dan yang terakhir, apakah variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dan yang terakhir ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian dari pengangguran secara lebih jelas, mendapatkan wawasan mengenai pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, lalu mengetahui seberapa signifikan pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dan yang terakhir ada menambah wawasan mengenai variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, terima kasih untuk Jihan atas penjelasannya. Nah, tadi kita udah sama-sama dengar ya mengenai pembahasan dalam bab pendahuluan yang sudah dijelaskan oleh teman kita Jihan. Nah, dalam pendahuluan tersebut dijelaskan bahwa apa sih latar belakang masalah yang kami ungkit ini dan apa sih sebenarnya tujuan penelitian kami ini. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai landasan teori. Untuk materi landasan teori ini sendiri akan dijelaskan oleh rekan tim kami Jainka. Untuk Jainka, silahkan Jainka.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya, Zaidka Hairunisa, untuk menjelaskan bagian landasan teori dari mini riset kami kelompok 4 yang berjudul Pengaruh Pengangguran dan Inovasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk itu langsung saja kita akan membahas mengenai ada 3 hal pokok yang akan dibahas. Yang pertama ada pengangguran, ada inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk landasan teorinya, karena kita tadi membahas atau tema dari mini riset ini adalah pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Jadi yang menjadi landasan teorinya ini ada 3. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada inflasi, dan ada pengangguran. Nah, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan di suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan untuk ruang lingkup nasional dan produk domestik regional bruto atau PDRB untuk lingkup wilayah. Nah, selain dipengaruhi oleh faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, ada 3 komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut. Ada pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang terjadi adanya perkembangan GNP atau Gross National Product atau potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup di masyarakat. Nah, dalam teori Schamber menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi, maka semakin terbatas pula kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang baru. Nah, tadi kita udah membahas tuh mengenai landasan teori pada bagian pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu yang kedua ada pengangguran. Mungkin kita udah gak asing lagi dengan kata pengangguran ini. Jadi banyak sekali pengangguran yang ada di ruang lingkup negara Indonesia ini. Namun sebenarnya apa sih pengertian dari pengangguran itu sendiri? Nah, pengangguran adalah ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS sendiri, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Nah, itu adalah pengertian dari pengangguran. Nah, tadi udah bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, juga udah bicara mengenai pengangguran. Jadi yang terakhir itu adalah inflasi. Mungkin dari sebagian dari kita itu udah tahu sih apa itu inflasi, tapi juga sebagian besar dari kita tuh nggak tahu apa sih inflasi. Di sini menurut Budiono, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Sedangkan Sutirno mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Jadi dari 2 definisi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa inflasi sendiri merupakan kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Nah, yang di sini yang dibahas itu ada 2 inflasi. Yang pertama inflasi tarikan permintaan dan yang kedua ada inflasi desakan biaya. Nah, apa sih inflasi tarikan permintaan itu? Ya, inflasi tarikan permintaan itu yakni inflasi yang biasa terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Nah, selanjutnya, sedangkan inflasi desakan biaya itu memiliki pengertian bahwa inflasi desakan biaya yaitu inflasi yang berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberi gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Nah, langkah ini membuat biaya produksi meningkat yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga berbagai barang. Suseno dan Astiyah mengartikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.
Nah, itu dia tadi penjelasan metodologi yang landasan teori dari mini riset kelompok 4. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk JNK atas penjelasannya mengenai bab 2 yaitu landasan teori. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, pada bab metode penelitian ini di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana sih metode kami dalam mengumpulkan data dan dari mana saja sumber-sumber data yang kami peroleh. Nah, untuk bab ini sendiri akan dijelaskan rekan tim kami Febrian. Untuk Febrian, silakan Febrian. Metode penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian ini, kami sebagai tim peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama adalah studi literatur, ialah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi atas landasan teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut bisa dicari melalui buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs online di internet. Kemudian ada studi pustaka, merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Sumber data ini dapat dikutip melalui internet, perpustakaan, maupun laporan. Pembahasan. Ekonom Dorjatun Konjoro Jakti memperkirakan bahwa minimal pertumbuhan ekonomi sebesar 7% untuk menyerap angkatan kerja baru pada tahun 2008. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Khairil Aksum memperkirakan setiap pertumbuhan PDB sebesar 1% dapat menambah jumlah pekerja sekitar 400.000 orang. Pertumbuhan ekonomi besar ini pada tahun 2008 harusnya mampu menyerap angkatan kerja baru berdasarkan perhitungan Dorjatun dan Coyle. Ternyata jika asumsi Dorjatun dan Coyle dianggap benar dan seluruh angkatan kerja baru pada 2028 menjadi pekerja, tingkat pengangguran pada 2008 hanya menurun kurang dari 1% dari tahun 2007. Pemerintah saat itu sangat mendukung sektor pertanian yang menggalakkan swasembada pangan dan masih banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mendukung sektor pertanian menjadi sektor unggulan. Setelah perekonomian Indonesia pulih kembali kesehatannya pada tahun 2010, perkembangan bangsa Indonesia ke depannya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik maupun mental, serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja. Namun bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan maupun keahlian kerja mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Pengangguran yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena pengangguran memberikan dampak negatif langsung kepada perekonomian, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan nasional. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Dalam mini riset ini, kami mengambil penelitian dari salah satu jurnal yang menganalisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Terima kasih sebelumnya untuk Febrian atas penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini kami masih menjelaskan mengenai bab pembahasan yaitu tentang uji asumsi klasik. Nah, pada materi ini sendiri akan dipaparkan oleh rekan tim kami Aldi. Untuk Aldi, silakan Aldi. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lanjutan pembahasan dari mini riset kami. Nah, dalam mini riset ini, kami juga mengambil penelitian dari salah satu jurnal yang menganalisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pengangguran dan juga inflasi dalam tahap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada pengujian hipotesis. Nah, pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pada periode tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat dari analisis regresi berganda. Nah, di dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan uji simultan dan juga uji parsial. Nah, yang pertama ada pengujian secara simultan atau uji F. Nah, pada tabel di samping dapat dilihat nilai F signifikan sebesar 0.036
dan F hitung sebesar 3.401. Nah, nilai F tabel berdasarkan tabel statistik sebesar 2.89. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikan F 0.36 lebih kecil daripada A sama dengan 0.05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan. Nah, yang kedua ada pengujian secara parsial atau UJT. Nah, nilai A mempunyai nilai konstan sebesar 4.616, yang artinya jika tidak ada pengaruh variabel pengangguran dan inflasi yang dianggap konstan, maka variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 4.616 di Sumatera Utara selama periode 2011 sampai 2015. Dan nilai signifikan untuk variabel pengangguran sebesar 0.010 bahwa pengangguran di bawah dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu nilai signifikan dapat kita lihat pada pengujian data di samping menunjukkan nilai sebesar minus 2.59. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, nilai signifikan untuk variabel inflasi 0.632 bahwa inflasi lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dari hasil data di atas didapatkan variabel pengangguran memiliki nilai signifikan sebesar 0.010 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hasil T hitung pada tabel di atas menunjukkan minus 2,593 dengan T tabel sebesar 2,89. Nah, artinya T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, penjelasan di atas membuktikan bahwa pengangguran menunjukkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Variabel inflasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,632 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hasil T hitung menunjukkan nilai sebesar min 0,480 dan T table sebesar 2,89. Artinya T hitung lebih kecil dari table yang menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, penjelasan tadi membuktikan bahwa inflasi menunjukkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi kesimpulan dari makalah yang kami bahas. Nah, pada pembahasan selanjutnya kami juga memberikan saran yang khususnya untuk pemerintah Sumatera Utara. Saran yang kami berikan yang pertama itu ada pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah Sumatera Utara dapat memprediksi tingkat pengangguran untuk waktu ke depan, yaitu jika pemerintah mengasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat di waktu yang akan datang, maka pemerintah juga dapat memprediksikan bagaimana tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Maka pemerintah juga dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah pengangguran di Sumatera Utara. Nah, saran selanjutnya yang kami paparkan yaitu mengenai penciptaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah Sumatera Utara dalam membangun perekonomian adalah tepat, dan pemerintah juga lebih dituntut untuk serius dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut untuk mengurangi tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Nah, saran selanjutnya yang kami paparkan yaitu mengenai pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, tentu saja melalui pendidikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mengurangi tingkat pengangguran di Sumatera Utara khususnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari makalah mini riset yang kami bahas ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. When you really something